Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jupri. Di sini saya akan membacakan kitab Rawaiul Bayan yang dikarang oleh Imam As-Sobuni. Baik, sebelum baca kitab ini, marilah kita membaca Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmul awwalu. Hukum yang pertama, halil basmalatu ayatun minal Qur'an. Apakah basmalah atau bacaan bismillah itu ayat dari Al-Qur'an? Ajma'al ulama'u ala anna al-basmalata al-waridata fi suratin namli hiya juz'un min ayatin fi qawlihi ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat bahwa basmalah atau bacaan bismillah pada surat An-Naml itu termasuk bagian dari atau bagian ayat dari Quran karena merujuk pada dalil innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Walakinnahum ikhtalafu hal hiya ayatu minal Fatihah. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat. Apakah ayat di surat Naml itu termasuk ayat dari Fatihah wa min awali kulli suratin amla, atau hanya bagian dari setiap surat saja? Ala aqwalin ajidah. Ini termasuk pembahasannya ada berapa? Al-awalu hiya ayatun minal Fatihah. Yang pertama, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari Fatihah, wa min kulli suratin, dan dari beberapa surat, wa huwa madhabus Syafi'i rahimahullah. Yang tadi termasuk pendapat ulama madhab Syafi'i. Adzani laisat ayatun la minal Fatihah, bahwa bismillah itu bukan ayat dari Fatihah, wala misya'in min suwaril Quran, dan juga bukan dari setiap surat Al-Quran. Bahwa madhabu Malik rahimahullah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Asal itu hiya ayatun tamatun minal Quran. Bismillah ini termasuk ayat yang sempurna dari Al-Quran. Unzilat lil fasli bainas suwari. Fungsi dari bismillah ini untuk memisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Walaisat ayatu minal Fatihah wa huwa madhabu Abi Hanifah rahimahullah. Dan bismillah itu bukan ayat dari Fatihah. Ini termasuk pendapat dari Imam Abi Hanifah. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, dalilus Syafi'iyah, istadalla Syafi'iyatu ala madhabihim bi'uddatin adillatin yuzizuha fima yali. Dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i berikut penjelasannya. Awalan hadisu Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Yang pertama dalilnya yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abi Hurairah, bahwasanya Nabi berkata, idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin, ketika kamu membaca alhamdulillahirabbil alamin, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was-sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha. Karena bismillahirrahmanirrahim adalah Al-Fatihah itu ummul Quran, ummul kitab, was-sab'ul mathani, dan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari Al-Fatihah. Yang kedua, dalil hadits Ibnu Abbas, yaitu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihus sholata bi bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya Nabi itu memulai sholat dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tsalitsan hadisu Anas radhiyallahu an. Yang ketiga yaitu hadis Anas radhiyallahu an, annahu su'ila an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Anas itu ditanyai tentang bacaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Anas berkata, kanat qira'atuhum muddan. Adapun bacaannya itu panjang. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kemudian Rasulullah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an, adapun dalil yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin baina haruna id aghfa ifatan. Pada suatu hari beliau itu di hadapan tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian Rasulullah itu menghadap ke langit kemudian tersenyum. Fakul nama adhakuka ya Rasulullah. Bukan kami berkata, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qala nuzilat alayya anifan surah. Rasulullah berkata, telah diturunkan kepadaku barusan itu satu surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qalu fahadal hadis yadullu ala annal basmalata ayatun min kulli suratin min suwaril Qur'an. Aidon bidadili anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'aha fi suratil kautsar. Ulama berpendapat hadis ini yang nomor 4 tadi menunjukkan bahwa basmalah itu ayat dari setiap surah dari beberapa surat Al-Quran, juga dengan dalil bahwa Rasulullah itu membaca basmalah pada surat Al-Kautsar. Dalilul Malikiyah. Yang kedua yaitu dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan apakah basmalah itu ayat dari Al-Quran. Wastadallal Malikiyatu ala annal basmalata laysat ayatun minal Fatihah. Dan Imam Malik berpendapat memberikan dalil bahwa basmalah itu bukan ayat dari Fatihah, wala minal Quran, dan juga bukan dari Al-Quran. Wa innama hiya litabarruki bi adillatin yujizuha fi mayal. Bahwasanya bismillahirrahmanirrahim hanya untuk tabarruk, yaitu ngalap barokah saja dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Yang pertama, hadits Aisyah radhiyallahu anha, hadis Aisyah radhiyallahu an qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus sholata bitakbiri wal qira'atu bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Rasulullah itu memulai sholat dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dari hadis ini jelas bahwa Rasulullah itu tidak memulai Fatihah itu dengan bacaan bismillah, tetapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tsaniyan hadisu Anas kama fis sahihaini. Qala yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Anas dalam kitab Sahihain. Sholaitu khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bilhamdulillahirabbil alamin. Saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Maka mereka semua itu memulai sholat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada bacaan bismillahnya. Wa fi riwayatil muslimin la yadkurna bismillahirrahmanirrahim la fi awwali qiraatin wa la fi akhiriha. Dan dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak menyebutkan atau tidak berkata bismillahirrahmanirrahim di awal membaca dan di akhir. Kemudian dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Wa ammal Hanifah faqad ra'u anna kitabataha fil mushafi yadullu ala annaha Qur'an walakin la yadullu ala annaha ayat min kulli suratin. Adapun ulama Hanafi itu berpendapat bahwa
tulisan-tulisan di dalam mushaf itu menunjukkan bahwa Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Quran, tetapi tidak menunjukkan bahwa Bismillah itu ayat dari setiap surat dari Al-Quran. Wal ahadits wal waridatu allati tadullu ala adami qiraatiha jahran fis sholati ma'al Fatihah. Dan hadis-hadis yang datang itu tidak menunjukkan bahwa kita itu perlu atau membaca bismillah itu secara keras, tapi boleh secara samar atau lirik. Fahakimu bi annaha ayatun minal Qur'an tamatan fi ghairi suratin Naml. Maka ulama Hanafi memberi hukum bahwa basmalah itu ayat dari Quran secara sempurna kecuali dalam surah An-Naml. Unzlatil fasli baina suwari, yang diturunkan untuk memisah antara surat-surat. Jadi fungsi bismillah atau basmalah itu diturunkan untuk memisah antara beberapa surat. Kemudian hukmu tsani, ma huwa hukmu qiraatil basmalati fis shalah. Apa hukum membaca basmalah fis shalah? Ikhtalafal fuqaha fi qiraatil basmalah fis sholati ala aqwalin adidah. Ulama-ulama fikih berbeda pendapat dalam pembacaan bismillah dalam sholat. Dan ini dirangkum menjadi beberapa pendapat. Fadhahaba Malik rahimahullah ila man bi qiraatiha fi sholatil maktubah jahron kanas au sirron. Imam Malik berpendapat bahwa beliau tidak membaca basmalah dalam sholat maktubah atau sholat fardu secara keras atau secara lirih. Lafi istiftahi umil Quran, tidak dalam permulaan umil Quran, wala fi ghairiha minas suwar, dan tidak di beberapa surat. Wa aja qiraatuha fi nafilah, tapi Imam Malik membolehkan membaca bismillah di dalam sholat sunnah. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila annal musalla yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli raka'atin min raka'atis shalah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa musolli atau orang yang sholat itu membacanya secara lirih saja bersamaan dengan membaca Fatihah dalam setiap rakaat dari beberapa rakaat sholat. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasana. Jika dia atau musolli itu membacanya pada setiap surat, maka itu bagus. Maqala Syafi'i rahimahullah yaqra'u al-musolli wujuban fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Imam Syafi'i berpendapat bahwa musolli atau orang yang salat itu wajib membaca bismillah di dalam salat yang untuk keras, yaitu salat maghrib, isya, subuh baca keras, dan jika lirih ya dibaca pelan-pelan saja. Waqala Ahmad bin Hanbal yaqra'u hasiran wala yusan wal jahru biha. Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa beliau membaca basmalah itu secara pelan-pelan saja, tidak dikeraskan dan tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Wasababul khilafi huwa ikhtilafu bismillahirrahmanirrahim. Hal hiya ayatun minal Fatihah wa min awali kulli suratin amla. Dan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim ayat dari Fatihah atau dari beberapa surat, itu penjelasannya sudah diterangkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang ketiga, apakah wajib membaca Fatihah dalam sholat? Ikhtalafal fuqaha fi hukmi qiraatil Fatihatil kitab fi sholati alamat hadis. Imam fuqaha atau imam ulama-ulama fikih, hukum bacaan Fatihah dalam sholat itu jadi beberapa pendapat. Mazhabul jumhur Malik, Syafi'i wa Ahmad, yaitu pendapat mayoritas ulama Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, anna qiraatul Fatihah syaratun li sihhatis sholat, bahwa bacaan Al-Fatihah itu adalah syarat
untuk sahnya sholat. Faman tarokaha ma'al qodwati 'alaiha lam tasihhas sholatuhu. Barang siapa yang tidak membaca basmalah, membaca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Madhabut Tsauri wa Abi Hanifah. Yang kedua yaitu madhab At-Tsauri dan Abi Hanifah. Anna sholata tujzi'u biduni Fatihatil kitab ma'al isaati wala tabtulu sholatuhu. Beliau berpendapat bahwa sholat itu cukup tanpa membaca Fatihah dan tidak batal sholatnya. Balil wajibu mutlaqul qiraati wa aqallu talatu ayatin fasara au ayatun tawilah. Tetapi wajib membaca sekurang-kurangnya 3 ayat yang pendek atau satu ayat yang panjang. Adillatul jumhur, adapun dalil-dalil yang digunakan pada ulama jumhur yaitu Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Itu ada berapa? Yang pertama, hadis Ubadah bin Shamit wa huwa qaulu alaihi salatu wassalam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadis dari Ubadah bin Shamit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Hanafi, ulama Abi Hanifah, istadalla Tsauri wa fuqaha Hanafiyah ala sihhatis sholati bi ghairi qiraatil Fatihah bi adillati minal kitabi was sunnah nujizuha fi mayali. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh Imam At-Tsauri dan ulama-ulama fikih, ulama Hanafi, bahwa sah sholatnya tanpa membaca Fatihah, ini ada dinukil, mereka menukil dari Quran. Faqauluhu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah surat atau sesuatu yang dianggap mudah bagimu dari Quran. Qalu fa hada yadullu ala anal wajiba ayaqra'a ayyasyai'in tayassara minal Quran. Dan ini menunjukkan bahwa ayat tadi bahwa wajib membaca apapun itu dari Al-Qur'an. Li'annal ayata waradat fil qira'ah fis shalah. Karena bahwasanya ayat yang datang dalam bacaan itu dalam salat bidalil qouli ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail ila qouli ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kesimpulannya untuk pendapatnya Imam Abi Hanifah, kita kalau tidak bisa membaca Fatihah ya gak apa-apa, yang penting tadi membaca sedikit-sedikitnya 3 ayat kalau tidak bisa membaca Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.